Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita junjungan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya Muhammad Nabil Al-Faid dari kelas KPI 4A. Ini adalah video learning journal ke-7 saya atas penulisan berita dan artikel. Semoga video-video ke depan saya akan menjadi lebih bagus lagi dan dapat ditingkatkan kembali. Baik, langsung saja pada pertemuan minggu kemarin, yaitu tepatnya dilakukan presentasi yang dilakukan oleh kelompok terakhir atau kelompok 5. Nah, dimana pada presentasi kemarin itu materi yang dibawakan oleh kelompok 5 yaitu tentang menjelajahi ragam karya jurnalistik dan akademik. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu karya penulisan jurnalistik merupakan hasil dari proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan pengumpulan berita. Nah, sedangkan dari pengertian karya penulisan akademik adalah tulisan ilmiah yang disusun secara otomatis dan logis atau sistematis untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan data dan teori yang relevan. Nah, kemudian itu ada dalam jenis-jenis karya jurnalistik dan akademik. Nah, yang pertama itu ada makalah. Nah, untuk pengertian dari makalah sendiri yaitu makalah adalah, nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makalah itu dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama itu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum atau di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Nah, terus pengertian yang kedua sendiri itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makalah merupakan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai hasil pelaksanaan laporan tugas ataupun perguruan tinggi. Nah, kemudian pembahasan dari makalah yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik dari makalah sendiri. Nah, karakteristik yang pertama itu ada menggunakan substansi ilmiah, kemudian yang kedua itu menggunakan bahasa yang jelas dan kolektif, kemudian yang ketiga itu disusun berdasarkan analisis mendalam, kemudian yang keempat itu menggunakan referensi tentunya, kemudian yang kelima itu memiliki struktur yang teratur, kemudian yang keenam itu ada bernilai objektif, kemudian yang terakhir itu ada sistematis. Nah, kemudian kita lanjut saja dari jenis-jenis dari makalah sendiri. Nah, jenis yang pertama itu ada makalah deduktif, kemudian yang kedua itu ada makalah induktif, kemudian yang ketiga itu ada makalah campuran, kemudian yang keempat itu ada makalah ilmiah, kemudian yang kelima itu ada makalah kerja, kemudian yang keenam itu ada makalah kajian, kemudian yang ketujuh itu ada makalah posisi, kemudian yang kedelapan itu ada makalah analisis, dan yang terakhir itu ada makalah tangkapan. Nah, kemudian kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya yaitu tata cara pembuatan makalah. Nah, ya, tata cara dalam pembuatan makalah sendiri itu tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah menentukan judul. Jadi ketika kita ingin membuat makalah, pastikan kita sudah menemukan atau mencari dari judul makalah yang ingin dibuat tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan penelitian dan pengumpulan data, seperti kita mencari data yang relevan, yang aktual. Kemudian yang ketiga itu membuat kerangka makalah, seperti kita harus menyusun struktur dengan baik atau sejenisnya. Kemudian yang keempat itu menulis makalah, kemudian yang kelima itu menyunting dan memformat makalah, kemudian yang terakhir itu atau yang keenam menyusun daftar pustaka referensi-referensi. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang artikel. Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulisan yang komprehensif seperti karya tulis yang dapat ditemukan di majalah,
laporan berita, surat kabar, atau media lainnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya sendiri dari artikel sendiri itu ada karakteristik artikel. Nah, karakteristik artikel itu yang pertama ada menempatkan nama penulis di bawah judul artikel. Jadi ini judul, ini nama penulisnya gitu. Jadi nama penulisnya itu ada di bawah judul artikel. Kemudian yang kedua itu ada artikel itu mengangkat gagasan yang ini ya, yang menyangkut para pembaca. Kemudian yang ketiga itu tulisan di dalam sebuah artikel itu harus berdasarkan fakta. Jadi tulisan-tulisan yang emang benar-benar aktual atau benar-benar fakta dan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu karakteristik dari artikel sendiri, yaitu artikel itu ditulis dengan singkat dan tuntas. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah artikel atau suatu artikel, usahain artikel itu ditulis secara singkat dan jelas dan sistematis tentunya. Kemudian yang kelima itu artikel itu ditulis harus menggunakan bahasa yang formal, jadi tidak menggunakan bahasa yang kurang itu atau semacamnya. Kemudian yang keenam itu artikel itu memiliki gagasan atau pendapat yang subjektif. Kemudian karakteristik artikel yang terakhir itu ada artikel itu harus bersifat asli. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang esai. Nah, esai sendiri memiliki arti karangan proses dengan bahasa dan cara menarik. Untuk simpel dari pengertian esai sendiri. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik dari sebuah esai. Yang pertama itu ada esai deskriptif, kemudian yang kedua itu ada esai watak, kemudian yang ketiga itu ada esai reflektif, kemudian yang keempat itu ada esai tajuk, kemudian ada esai pribadi, yang kelima, kemudian yang keenam itu ada esai pribadi, kelima itu esai pribadi, kemudian yang keenam itu esai kritik. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu langkah menulis esai, langkah-langkah atau cara membuat esai. Yang pertama itu tidak lain tidak bukan kita harus menentukan tema atau judul yang ingin dibuat. Jadi ketika kita ingin membuat suatu esai, langkah yang pertama kita cari itu tidak lain tidak bukan harus menentukan judul atau tema. Usahain judul dan tema itu semenarik dan subjektif mungkin. Yang kedua itu membuat outline, kemudian yang ketiga itu menuliskan pendapat kita dalam sebuah esai, kemudian menuliskan pendapat kita sebagai penulis, kemudian yang keempat itu menulis tubuh esai, kemudian yang keempat itu membuat paragraf pertama, dan kemudian yang kelima atau yang terakhir itu menulis kesimpulan. Jadi dalam sebuah esai itu tidak bukan harus ada kesimpulan. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai opini. Nah, opini sendiri itu memiliki arti pandangan atau penilaian atau pendapat seseorang terhadap suatu hal. Nah, karakteristik opini sendiri itu yang pertama ada bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Kemudian karakteristik yang kedua itu mengandung unsur personal seperti saya rasa atau menurut saya. Kemudian karakteristik yang ketiga itu belum tentu benar karena tidak dapat langsung diverifikasi. Kemudian karakteristik yang keempat itu dinamis. Kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang langkah menulis opini. Nah, langkah yang pertama itu tentunya kita harus mengumpulkan data. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan argumen yang kuat. Kemudian yang ketiga itu menentukan sudut pandang. Kemudian yang keempat itu mengumpulkan riset data secara fakta, secara aktual. Kemudian yang kelima itu mulai menulis, mulai membuat opini. Kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fitur. Fitur sendiri memiliki arti adalah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu. Nah, karakteristik fitur sendiri itu yang pertama tidak lain tidak bukan ada human interest. Kemudian yang kedua itu emosi atau sentimen kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu tidak cepat basi. Kemudian yang keempat itu struktur penulisan yang lebih bebas.
Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya atau pembahasan terakhir yang dibawakan oleh kelompok 5 kemarin itu tentang pengertian berita atau tentang pengertian karakteristik jenis-jenis berita sendiri. Nah, untuk pengertiannya sendiri, berita itu memiliki arti laporan faktual dan aktual mengenai suatu peristiwa, kejadian atau fenomena yang memiliki nilai yang penting dan sangat menarik bagi khalayak. Nah, kemudian karakteristik dari suatu berita sendiri itu yang pertama ada faktualitas dan akurasi, fakta, aktual dan akurasi. Kemudian yang kedua itu aktualitas dan keterbaruan. Kemudian yang ketiga itu signifikan dan relevansi. Kemudian yang keempat itu objektivitas dan netralitas. Kemudian yang kelima itu struktur piramida terbalik. Kemudian yang terakhir atau yang keenam itu kelengkapan unsur 5W 1H. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Nabil Al-Faid. Sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.